Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Putra Ditya dari Universitas Pembangunan Jaya, Ilmu Komunikasi C, angkatan 2022. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa poin materi yang saya pahami dalam mata kuliah Komunikasi Antar Budaya mengenai fungsi bahasa. Jadi, bahasa memiliki beberapa fungsi yang saya ketahui. Salah satunya adalah pertukaran informasi. Pertukaran informasi itu adalah prosesnya berbagi suatu pesan, nilai, norma, atau bisa juga pengetahuan antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, contohnya juga bisa melibatkan pertukaran bahasa atau simbol-simbol budaya yang mencerminkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya. Selanjutnya, bahasa sebagai identitas. Jadi kenapa bahasa tuh sebagai suatu identitas seseorang atau seorang individu? Karena bahasa itu dapat membentuk dan mencerminkan identitas suatu kelompok atau individu dalam konteks budaya. Bahasa tuh juga bukan cuman sebagai alat komunikasi, tapi bahasa sebagai alat ekspresi kultural yang mencerminkan nilai-nilai atau identitas suatu komunitas. Jadi contohnya tuh saya punya teman namanya Rua. Rua nih ketika sedang nongkrong dia tuh sering nyampur bahasanya pakai bahasa Lampung. Nah dari situ entah ketika lagi ngobrol-ngobrol biasa atau sedang bercanda-bercanda, dari cara Rua yang suka berbahasa memakai campur-campur bahasa Lampung, jadi saya mengetahui kalau Rua ini teman saya ada keturunan atau ras dari Lampung, entah dari ibu atau ayahnya. Selanjutnya saya ini bakalan ceritain tentang perbedaan-perbedaan budaya yang pernah saya alamin di kehidupan saya. Salah satunya tuh jadi saya sempat ikut di suatu event. Nah di event tersebut tuh saya di bagian F&B dan ticketing. Dan kebetulan event tersebut tuh internasional, jadi banyak orang-orang atau orang-orang yang datang ke situ dari negara luar. Jadi yang datang tuh bukan cuman dari dalam negeri, tapi dari luar negeri pun banyak. Di saat itu sempat ada beberapa orang dan berbagai macam negara yang bertanya-tanya gitu tentang entah di mana toilet atau kapan event tersebut akan mulai, kapan openingnya akan mulai, kapan akan close-nya, gitu-gitulah. Terus saya bakal ceritain yang saya di F&B, terus ada seorang dari Chinese, dia susah banget untuk ngomong bahasa Inggris, tapi karena saya juga nggak bisa bahasa Chinese, jadi saya mending pakai bahasa Inggris ya, walaupun saya nggak jago-jago banget gitu. Saya menggunakan bahasa Indonesia itu bahasa Inggris dibandingkan saya harus berbahasa negara lain atau bahasa di Chinese itu. Saya pakai bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ya seenggaknya better untuk berkomunikasi sama dia gitu. Selain itu saya juga pakai cara karena saya nggak jago-jago bahasa Inggris, saya minta tolong teman saya untuk bantuin saya ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi pada akhirnya yang tadinya dia tuh mau bayar pakai cash, tapi saya bilang nggak bisa pakai cash karena dia nggak ngerti. Saya bilang nggak bisa pakai cash, akhirnya saya entah pakai simbol-simbol pakai tangan saya, ataupun saya bisa ngomong bahasa Inggris no cash, jadinya dia lama-kelamaan paham gitu kalau misalkan di saat itu bayarnya nggak bisa pakai cash. Ini cukup dari saya. Terima kasih.